Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya mahasiswi dari Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan NIM 211030865. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang pilihan investasi jenis dari wakaf uang, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah adanya pergeseran bentuk harta atau benda wakaf menjadi lebih liquid seperti uang telah berdampak luas. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sendiri merupakan menjadi salah satu isinya itu mengakomodasi untuk dilakukannya wakaf uang telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan. Tidak hanya orang kaya saja, namun untuk dapat ikut serta berwakaf. Dalam melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat ini, termasuk dalam pelaksanaan wakaf uang, terdapat beberapa produk bank syariah. Di antaranya dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah penghimpunan dana masyarakat, termasuk penerimaan wakaf uang. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah giro. Giro wadiah adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, di mana akad penghimpunan dananya menggunakan akad wadiah, yaitu merupakan akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dan pihak bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang. Kemudian yang kedua adalah tabungan wadiah, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, di mana akad penghimpunan dananya menggunakan akad wadiah merupakan akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dan pihak bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang tersebut. Kemudian untuk yang kedua, menyalurkan dana masyarakat, termasuk investasi atau pengelolaan wakaf uang. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tabungan mudharabah, adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana atau di sini sahibul mal dan bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kemudian yang kedua adalah deposito mudharabah, adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal pada bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pemilik dana dan bank yang bersangkutan, dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kemudian yang ketiga adalah mudharabah muqayyadah, merupakan akad mudharabah dengan pembatasan, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib dengan adanya pembagian keuntungan atas usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, di mana cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kemudian pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Pengertian investasi sendiri ini dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau Undang-Undang UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Termasuk dalam pengertian bentuk lainnya yang dipersamakan
Dengan itu adalah investasi dengan akad mudharabah muqayyadah. Kemudian jadi untuk pilihan investasi wakaf dengan uang ini bisa dilakukan investasi melalui untuk dana pendidikan, untuk dana sosial kemasyarakatan, keagamaan dan lain sebagainya, perekonomian dan lain sebagainya. Kemudian untuk contohnya dalam implementasi investasi wakaf sendiri itu secara langsung ada beberapa alternatif, misalnya dalam proyek pembangunan rumah toko atau ruko, maka nazir dapat meminta bank syariah untuk mencarikan pihak ketiga untuk bermudharabah muqayyadah dengan nazir dalam rangka membangun ruko di atas tanah wakaf yang dikelola nazir, di mana bank syariah akan menerima fee. Perjanjian kerja sama antara nazir dengan pihak ketiga untuk membangun ruko dan mengelola ruko ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya itu 15 tahun. Pihak ketiga akan mengembalikan pembiayaan mudharabah dalam rangka pembangunan ruko tersebut dengan cicilan, dan dari hasil pengelolaan ruko pihak ketiga membayarkan bagi hasil selama 15 tahun pada akun nazir yang ada di bank syariah. Bagi hasil yang terkumpul dari ruko dan usaha-usaha lain akan disalurkan oleh nazir untuk kepentingan mauquf alaih. Selanjutnya, setelah 15 tahun kontrak pengelolaan ruko berakhir, maka ruko dapat dikelola langsung oleh nazir dan keuntungannya untuk mauquf alaih. Manfaat dari implementasi investasi wakaf uang dengan akad mudharabah muqayyadah adalah nazir terhindar dari resiko ketidakprofesionalan dalam pembangunan dan pengelolaan ruko, termasuk proses pencatatan semua transaksi dapat dilakukan dengan cermat oleh bank syariah. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.